Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang ketentuan impor dari buah stroberi dengan HS code 08101010. Perkenalkan, anggota grup kami, saya Azhar Heria Putri dengan NIM 240205104. Saya Adira Orifani dengan NIM 240205098. Saya Syakila Wardatul Aula dengan NIM 240205132. Saya Nafita Evanti dengan nomor NIM 240205126. Saya Malte Meselius dengan NIM 240205101. Saya Salsabila Lydia dengan NIM 240205131. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif bea masuk dan pajak penghasilan yang dikenakan atas barang impor. Nah, semua tarif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau yang biasa kita tahu dengan PMK yang menjadi dasar hukum penerapannya. Nah, di sini yang pertama ada bea masuk MFN atau Most Favored Nation. Nah, BMMFN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 dan dikenakan sebesar 5%. Lalu yang kedua ada PPH atau yang dikenal dengan pajak penghasilan impor. Nah, PPH yang dengan API ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022 dan dikenakan sebesar 2,5%. Selanjutnya ada pajak penghasilan impor non-API diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022 dan dikenakan sebesar 7,5%. Nah, selanjutnya ada CEPA dan Partnership Agreement. Nah, untuk ini dasar hukumnya adalah PMK nomor 50 tahun 2022 dan preferensi ini mulai berlaku sejak 1 April tahun 2022. Berdasarkan skema yang berlaku, tarif bea masuk akan menjadi 0% mulai dari tahun 2025 hingga 2026. Lalu selanjutnya ada ICEPA atau Indonesia Chile CEPA yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 55 tahun 2022. Lalu em, PMK ini juga mulai berlaku dari 1 April 2022, sama seperti IECPA, tarif preferensinya juga mencapai 0% mulai tahun 2025. Lalu ada IJPA atau Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Untuk ini mengacu pada PMK tahun 50 PMK nomor 50 tahun 2022 yang berlaku sejak 1 April 2022 untuk tahun 2023 tarifnya masih 0% dan selanjutnya mengikuti skema tarif tahunan dari PMK yang berlaku. Lalu selanjutnya ada IACEPA atau Indonesia Australia CEPA yang diatur dalam PMK 54 tahun 2022 dan ini berlaku sejak 1 April tahun 2022. Nah, di tahun 2025 ini tarif biaya masuk mencapai 4% lalu turun menjadi 0% di tahun 2026. Selanjutnya ada tarif preferensi dari A3 yaitu ASEAN Trade in Goods Agreement yang regulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2022 dan mulai berlaku pada tahun 2022 yaitu 1 April. Dan tarifnya tahun 2023 yaitu 0%. Selanjutnya ada AKEFTA yaitu ASEAN Korea Free Trade Agreement. Regulasinya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2023 dan mulai berlaku pada 2024 bulan 1 dan tanggal 4. Tahun eh, untuk tarif 2025 dan 2026 peraturannya harus dibaca di peraturan tertera. Selanjutnya ada AHKFTA yaitu ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement. Regulasinya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2022 dan berlaku mulai tahun 2022 bulan 4 tanggal 1. Tahun 2025 dan 2026 tarifnya 0%. Selanjutnya ada RCEP yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership yang ada yaitu ada Jepang, China, dan Korea. Masing-masing
berlaku tarif 2025 yaitu 2,5% dan untuk 2026 22%. Lanjut. Selanjutnya ada RCEP lagi yaitu RCEP dari Australia dan ASEAN. Tarifnya sama seperti tarif sebelumnya. Tarif 2025 yaitu 2,5% dan 2026 yaitu 2%. Selanjutnya ada AIFTA, yaitu ASEAN Indian Free Trade Agreement. Regulasinya diatur di Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 47 dan mulai berlaku pada 2022 bulan 4 tanggal 1 dan pada tahun 2023 tarifnya berlaku 4%. Selanjutnya ada ASEAN China Free Trade Agreement yang regulasinya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada 2022 bulan 4 tanggal 1 dan untuk tarifnya tahun 2023 yaitu 0%. Selanjutnya ada ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership. Regulasinya tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 4 bulan 4 tanggal 1 dan untuk tarifnya pada tahun 2025 berlaku 0%. Dan selanjutnya ada RCEP umum dan regulasinya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada 2023 bulan 1 tanggal 2 dan untuk tarifnya pada tahun 2025 yaitu 2,5% dan pada 2026 yaitu 2%. Selanjutnya ada AANZTA atau ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement yang ditulis dalam regulasi PMK 44 nomor 10 dari tahun 2022 mulai berlaku tahun 2022 bulan 4 tanggal 1 yaitu dengan tarif tahun 2025 sebesar 4%. Selanjutnya ada Indonesian Korea CEPA atau Comprehensive Economic Partner Agreement. Regulasinya ada di nomor 227 tahun 2022 berlaku pada 2023 bulan 1 tanggal 1 dimulai dari tahun 2025 0% dan tahun 2026 0%. Terus ada Indonesia dengan United Emirates Arab atau Abu Dhabi. Regulasinya ada di PMK nomor 87 tahun 2023 berlaku mulai tanggal 1 bulan 9 2023. Yang dituliskan bahwa berlaku 2025 yaitu 2,90% dan tahun 2026 2,10%. Selanjutnya ada regulasi impor. Regulasi impor yang dikenakan pada kategori buah stroberi yaitu tata niaga border. Selanjutnya di sini ada dokumen larangan dan pembatasan. Yang pertama ada dokumen BC 2.0 di mana dokumen BC 2.0 ini pemberitahuan impor barang Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 23/BC/2022. Selanjutnya ada dokumen BC 1.6 dokumen tentang pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk ditimbun di pusat logistik berikat. Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 2 tahun 2016. Selanjutnya yang ketiga ada BC 2.3 di mana dokumen ini tentang pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya ada Free Trade Zona atau zona perdagangan bebas. Dokumen ini tentang pemasukan dari luar daerah pabean sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya ada KEK. KEK yang pertama itu tentang pemasukan dari luar daerah pabean sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 2 tahun 2021. Dan KEK yang terakhir ada pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor
2 tahun 2021. Selanjutnya ada nama-nama izin yang harus dipenuhi. Yang pertama ada KT2 dengan ketentuan impor produk hortikultura berupa hasil dari pertanian, di sini yaitu stroberi. Syaratnya yaitu pertama RIPH, rekomendasi impor produk hortikultura dari Kementerian Pertanian. Yang kedua persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan dengan tujuan untuk melindungi produk lokal dan agar dapat menjaga keamanan pangan. Yang kedua KT9 dengan ketentuan untuk ekspor produk hortikultura dengan syaratnya persetujuan ekspor atau PE dari Kementerian Perdagangan, fitosanitary sertifikat dari karantina pertanian dengan tujuan untuk memenuhi standar ekspor dan menjaga mutu produk. Yang ketiga, ST5 untuk persetujuan impor. Dokumen resmi persetujuan impor dokumen ini mengacu pada RIPH yang sudah disetujui oleh Kementerian Pertahanan dan tujuannya untuk legalitas impor stroberi segar. Yang terakhir, KT13 untuk ketentuan pemeriksaan teknis berupa verifikasi teknis dan karantina sebagai tambahan dengan syarat sertifikat karantina dari negara asal, pemeriksaan oleh karantina saat kedatangan atau saat barang tiba di pelabuhan. Lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada tata cara penyelesaian izin latas dari komoditas stroberi. Mengacu pada pedoman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, di dalam pasal 53 ayat 3 dinyatakan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, maka atas permintaan importir atau eksportir, barang tersebut dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau reekspor, dan atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea cukai. Dan untuk persyaratan pengajuan perizinan terkait dengan komoditas stroberi tersebut untuk memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan dapat melalui Kementerian Pertahanan ataupun Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.